Kamu pernah nggak sih nggak lagi ngapa-ngapain atau bahkan abis ketawa-ketawa, tahu-tahu emosi berubah, kamu menangis padahal kayak nggak ada alasannya. Nggak ada tuh penyebabnya pada saat itu dan kamu menangis. Penasaran nggak penyebabnya apa? Simak video ini deh. Halo teman-teman, kembali bersama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Wellspring Indonesia. Ada banyak yang bertanya di kolom komentar maupun DM tentang menangis tanpa sebab. Tapi yang dimaksud menangis tanpa sebab di sini saya percaya adalah menangis tanpa sebab yang pada saat itu sedang terjadi. Nah, itu tepatnya. Bukan tanpa sebab, tapi tanpa sebab yang recent, yang barusan. Misalnya, lagi kerja terus tahu-tahu nangis. Lagi main sama teman, ketawa-ketawa, tahu-tahu nangis. Lagi mau tidur, tahu-tahu nangis. Tidak ada penyebab yang pada saat itu. Bukan berarti tidak ada penyebabnya. Penyebab yang banyak dibahas oleh dokter-dokter, misalnya penyebab yang biologis. Contoh, entah gimana caranya, misalnya pada saat itu musim hujan, dan kamu jarang keluar, dan kamu kekurangan vitamin D. Bisa tuh moodnya jelek. Atau kemarin deh waktu malam-malam perasaan saya nggak enak tuh. Nggak pengen nangis sih, tapi perasaan saya nggak enak banget. Aneh banget rasanya. Saya cari-cari ini kenapa, penyebabnya apa gitu. Tahu nggak penyebabnya apa? Saya habis makan mie. Dan saya baru ingat tiap saya makan mie di sana, perut saya tuh nggak jelas. Badan saya nggak jelas. Rasanya tuh moodnya turun, down. Oh, ternyata karbo saya dari mie tadi itu ganggu pencernaan saya. Jadi nggak harus sebenarnya tentang kejadian. Bisa jadi tentang hal-hal kayak tadi. Makanan, vitamin, dan lain sebagainya. Tapi bukan itu yang mau dibahas di video ini. Cuma video ini dibuka dengan keterangan itu biar nggak semua semata-mata kita ngomongin trauma kejadian masa lalu. Nggak juga sih, nggak semuanya begitu. Cuma video ini mau highlight tentang trauma. Nah, ini penjelasan soal trauma yang pada akhirnya bisa membuat kita menangis tanpa sebab yang recent atau yang masa kini. Kenapa trauma bisa membuat seseorang menangis tanpa sebab tiba-tiba saat ini? Sebenarnya sederhana teman-teman. Karena ada hal-hal yang mencetuskan. Ini contoh yang selalu saya bawa. Kalau saya pernah jatuh ke kandang macan, lalu saya trauma tuh mau dimakan macan, lalu saya nggak sengaja ngelihat trio macan dan lagunya, iwak peyek gitu misalnya, mungkin aja itu nge-trigger. Walaupun konyol, di-trigger sama iwak peyek, nasi, jagung gitu. Tapi itulah kenyataannya, itu mengaitkan dengan macan. Longgar, nggak nyambung, dan kita tahu trio macan itu aman dan nggak apa-apa dengerin lagu iwak peyek. Tapi badan kita bisa aja nggak tahu. Melihat motif macan itu bisa saja mengingatkan badan kita terhadap jatuh di kandang macan. So, pada banyak konteks, bisa saja kita nggak paham trigger kita apa. Entah itu kebersamaan, entah itu ketawa, bahkan entah itu kesepian sendirian, itu bisa men-trigger pengalaman masa lalu yang dulu belum selesai. So, bagaimana mengetahui tema-tema masa lalu ini? Mengetahuinya sebenarnya sederhana, dengan perasaan, bukan mikir. Pikiran kita tuh sering nggak punya jawabannya loh teman-teman. Tapi perasaan kita punya. Jika kita berani duduk diam bersama perasaan untuk jangka waktu tertentu, akan ada kejadian-kejadian yang teringat begitu saja. Dan itu nggak dibuat-buat, ya keinget aja gitu. Dan kalau kita cari-cari pakai pikiran, sebaliknya biasanya tuh nggak ketemu-ketemu. Coba pikir kejadiannya, apa ya, gitu. Susah justru. Tapi kalau kita biarkan perasaan yang muncul, biasanya bisa ketemu. Kenapa penting bagi perasaan untuk memunculkan memori tadi? Karena sebenarnya perasaan pengen ngasih tahu kita, ini loh masalah-masalahnya. Ini loh, tolong diselesaikan. Problemnya mungkin kita nggak punya kemampuan, kapabilitas, keterampilan buat menyelesaikan itu. Tapi perasaan sebenarnya ingin menyelesaikan, sehingga kita jadi chaos tuh di situ. Perasaan pengen kita nyelesain, tapi kita nggak tahu cara nyelesainnya. Nah, terapi sebenarnya menjembatani ini. Ketika kejadiannya udah ada, itu yang diproses supaya memorinya tidak lagi mengganggu. Prosesnya dengan apa? Dengan macam-macam. Bisa dengan brain spotting, bisa dengan eye movement desensitization reprocessing, bisa dengan hypnoanalysis, bisa dengan macam-macam. Kalau saya, tentu saya pakai teknik saya sendiri. Bisa dengan emotion releasing process yang menargetkan memori-memori dan emosi-emosi di dalamnya. Bukan sekedar tentang bercerita saja, bukan. Teman-teman perlu memahami kalau kita mengerjakan kasus-kasus trauma, kalau terapis ngerjain kasus-kasus trauma, sebenarnya tuh kalau traumanya lagi diproses, itu justru nggak banyak cerita, teman-teman. Mau metode apapun, mau internal family system, itu nggak banyak cerita tentang kejadiannya, bukan. Cerita tentang banyak perasaannya, iya. Tapi cerita tentang kejadiannya enggak. Mau itu EMDR, apalagi, nggak cerita detail kejadiannya, enggak. Cerita detail tentang kejadiannya dipakai untuk mengecek, ini traumanya udah beres belum. Jadi bukan tentang mengeluarkan, bukan. Buat ngecek doang. Kalau nggak beres sambil cerita tuh kerasa. Beresin lagi, gitu. Begitu juga brain spotting, begitu juga somatic psychotherapy.
Cerita tuh nggak salah, tapi menyelesaikan trauma itu bukan cerita caranya, justru caranya lain. Cerita dipakai untuk kita untuk terapis bisa memahami kamu, tapi bukan buat menyelesaikan traumanya. Dan apa alasan lain kenapa kita bisa nangis tiba-tiba karena trauma? Karena memang emosinya sudah terlalu overwhelming, sudah penuh. Tubuh kita punya kapasitasnya untuk menampung emosi. Begitu kapasitas itu sudah terlampaui, dia bisa sewaktu-waktu pop up ke permukaan dan akhirnya nangis tiba-tiba. Tapi itu pun tanda kalau badan kita udah overwhelming. Tapi kan dulu 17 tahun lalu saya nggak kenapa baru sekarang? Loh ya itu yang disebut udah penuh. Itu sebelumnya kapasitasnya masih cukup buat nampung. Begitu sudah terlampaui, ya baru dia keluar sebagai tangisan mendadak dan makin lama bisa makin sering. Itu kenapa itu perlu diselesaikan. Tugas kita bukan sekedar semata-mata menahan emosi juga, teman-teman. Karena menahan emosi itu bagus untuk kalau kita kerja, kuliah, sekolah. Tapi itu namanya nahan. Meregulasi emosi juga bagus. Itu bagus untuk kita bertahan. Tapi target dari terapi trauma sebenarnya badan kita bisa jadi kontainer yang aman untuk emosi itu. Emosinya juga nggak lagi mengganggu. Either kapasitas kesadaran kita diperluas, badan kita diperkuat, atau emosinya dilepaskan, atau memorinya diproses, sehingga kita tidak lagi terganggu. Dan bisa kok, bisa. Bukan berarti trauma itu harus dibawa seumur hidup, diterima seumur hidup, ikhlas seumur hidup, sabar seumur hidup. Enggak. Itu bisa kalau diproses nggak ganggu lagi. Nggak ganggu, nggak nge-trigger, nggak gimana-gimana. Paradigma bahwa harus memaafkan, menerima, mengikhlaskan, move on untuk melepaskan trauma itu bagus, cuman ya nggak banyak orang bermanfaat disuruh kayak begitu. Lebih mudah kalau emosinya nggak ada. Kalau emosinya nggak ada, lebih gampang loh maafin. Kalau emosinya nggak ada, butuh nerima nggak? Enggak. Ya udah nerima orang nggak ada emosinya. Nggak keganggu, nggak sakit. Kalau kita nggak sakit lagi, butuh ikhlas. Ya itulah ikhlas, orang udah nggak sakit lagi. So targetnya lebih mudah kalau kita nggak sakit dulu. Dalam emotion releasing process, itu yang dikerjain dulu. Supaya rasa sakitnya nggak ada. Bagaimana cara bikin rasa sakit nggak ada? Yang diajak bicara adalah yang sakit. Nah ini seringkali yang bermasalah. Yang diajak bicara tuh yang sakit. Bukan yang lain. Sisi kita yang sakit tuh terluka kok. Tapi seringkali sisi yang terluka itu berusaha ditutupi sisi lain. Saya menyebutnya persona. Sisi yang ingin kita tampilkan ke publik. Yang percaya kalau memaafkan itu baik. Yang mengharuskan untuk mengikhlaskan. Yang mengharuskan untuk sabar. Yang mengharuskan untuk move on. Sisi-sisi persona ini kemudian bisa menutupi rasa sakit. Seakan rasa sakitnya nggak ada. Padahal rasa sakitnya di sana. So sisi-sisi sakit yang tertutupi. Ini yang membuat kita seakan nggak apa-apa. Padahal sebenarnya dia di sana. Ini kalau dipicu bisa muncul ke permukaan nih. Untuk kita bisa menyembuhkan sakit, salah satu hal yang penting adalah kita perlu minta izin sama person untuk dia geser dulu. Nggak usah lah nutup-nutupin dulu lah. Biarkan rasa sakitnya dirasakan. Dan sama seperti kita menemui rasa sakit dari seorang anak, kita bantu dia, sembuhkan dia, tolong dia. Ajak dia bernafas. Ajak dia mengetahui bahwa sebenarnya sekarang aman. Begitu terjadi, sakitnya hilang kok. Tapi kalau kamu kesulitan bagaimana melakukannya, di situ fungsi trauma terapi. Cari psikolog psikiater yang kompeten ngerjain trauma. Gitu ya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, walaupun ini video cuma hari ini saya nggak punya skrip, lagi pengen ngobrol aja. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, boleh klik tombol like, subscribe, dan komen. Sebarkan video ini biar banyak orang yang makin teredukasi soal bagaimana kita menyelesaikan trauma, bukan cuma soal cerita. Gitu ya. Bye-bye.